Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamatit tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqunal mu'minun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah siang hari ini, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmatnya, yang masih senantiasa memberikan kita karunia-Nya, taufiknya, hidayahnya, dan juga senantiasa masih memberikan kita nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat waktu luang dan kesehatan, sehingga siang hari ini kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Dan dengan syukur itu pula Allah akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan orang-orang, dengan hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan manusia yang kufur, dan dengan kufur itu pula Allah akan mencabut segala nikmatnya darinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia,
Kemudian yang kedua, salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, suri toladan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Banyak orang yang mengeluhkan tentang bagaimana penghasilannya. Banyak manusia-manusia yang mengeluhkan bagaimana rizkinya, terutama pada saat pandemi. Kita lihat di sekeliling kita, banyak tetangga kita, banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara-saudara kita yang usahanya anjlok, banyak teman-teman kita yang sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Maka banyak sekali manusia-manusia ataupun orang-orang yang mengeluhkan tentang rizkinya. Entah mengeluh tentang kurangnya banyaknya rizkinya, kurang banyaknya penghasilannya, atau entah kurang berkahnya penghasilannya, kurang berkah rizkinya. Maka banyak sekali problematika ataupun masalah penghasilan, masalah rizki ini banyak sekali membuat manusia bingung. Bahkan tak jarang mereka menjadi stres memikirkan penghasilan, memikirkan rizki. Maka dari itu pula banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali yang kita temui pada saat ini, manusia-manusia, orang-orang yang menempuh dengan segala cara, asalkan semuanya tercapai, asalkan hasratnya tercapai, asalkan hawa nafsunya terpenuhi, asalkan makannya terpenuhi, segalanya. Makanya mereka menempuh dengan segala cara, bahkan tak jarang dengan cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka banyak kita temui pada saat-saat ini ataupun sebelum-sebelumnya, bermunculanlah para koruptor, bermunculanlah para pencuri, bermunculanlah para penipu, para pembunuh, bahkan para pemutus tali silaturahmi keluarganya sendiri. Dan tak jarang pula kita temui mereka meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah hanya menginginkan uang semata, hanya menginginkan dunia semata. Tak jarang pula di hari-hari Jumat, tatkala kaum muslimin diwajibkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid, masih banyak kita temui di jalan-jalan, masih banyak kita temui saudara tetangga kita yang masih tersibukkan dengan dunianya. Padahal sudah jelas bahwasanya masalah penghasilan, masalah rizki ini berkaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Mereka lupa bahwasanya Allah sudah memberikan solusi. Allah sudah memberikan cara-cara bagaimana mendapatkan penghasilan, bagaimana mendapatkan rezeki secara benar, yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tatkala manusia, orang-orang tersebut menggunakan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah sudah pasti memberikan janjinya, sudah pasti Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan solusi di setiap permasalahannya. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Maka di siang hari ini akan kita bahas bagaimana amalan-amalan apa yang akan mendatangkan, amalan-amalan apa yang akan mempermudah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan taubat. Istighfar dan tobat adalah salah satu amalan
yang mana akan mendatangkan, mempermudah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabbmu, meminta ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun. Maka tatkala kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang amat lebat kepadamu. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan ladang-ladang, dan Allah akan mengadakan perkebunan-perkebunan bagimu. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai bagimu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat tersebut mengandung petunjuk bahwasanya istighfar adalah salah satu jalan untuk mendapatkan, menurunkan Allah Subhanahu, untuk menurunkan rizkinya dan hujannya kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka suatu ketika ada seorang imam yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Tatkala itu didatangi kaumnya. Satu orang kaum datang mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri bagaimana dia kekeringan di dalam daerahnya. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi yang kedua mengadukan, suruh minta mendoakan untuk diberikan anak keturunan. Maka jawabnya Al-Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain karena kekeringan ladang-ladangnya. Jawabnya Imam Hasan Al-Basri masih sama, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada yang bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, setiap orang datang kepadamu, setiap orang datang kepada engkau selalu menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Al-Imam Hasan Al-Basri, ini bukan perkataan dariku sendiri, melainkan ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Istighfar dalam artian kita beristighfar dalam hati kita dan juga dengan lisan kita, dan juga diiringi senantiasa kita meninggalkan, menjauhi dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Bukan berarti istighfar hanya dengan lisan saja, cuma dengan astagfirullah, tapi kemaksiatan masih terus berjalan. Pagi beristighfar 10 kali, habis istighfar bermaksiat lagi, maka ini adalah istighfar dusta, istighfar yang tidak ada faedahnya, istighfar yang tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah, dan aku bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Begitulah agungnya Nabi kita, yang mana beliau Nabi Muhammad sudah pasti dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin akan terampuni dosa-dosanya, tetapi masih untuk senantiasa beristighfar, untuk senantiasa bertobat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Sudah berapa kalilah
Sudah berapa kalikah dalam sehari kita beristighfar, kita meminta ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan yang akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai masalah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Maka dengan takwa, dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah, dengan senantiasa kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan sendirinya, Allah dengan janjinya, Allah akan memberikan solusi di setiap problematika, di setiap masalah-masalah yang kita temui di dunia ini. Dan juga Allah pastinya akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak pernah ada terbenak di dalam hati manusia, rezeki yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Maka Allah akan datangkan dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman yang lainnya, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah seluruh penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah akan menurunkan barokah, menurunkan rahmat dari langit maupun dari bumi. Jadi dengan ketakwaan itu pula Allah akan memberikan keberkahan dari bumi maupun dari langit untuk penduduk kaum yang senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, di antara amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dalam artian kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan seluruh usaha kita, kita menyandarkan seluruh bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya yang akan memberi manfaat, yang bisa memberi madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin hal tersebut. Karena itu adalah sebenar-benarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam keseharian kita menyandarkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam usaha kita, mungkin kita jualan, kita buka toko, kemudian supaya laris kita bikin penglaris, kita taruh jimat, ya. Dalam artian kita sudah menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan menyekutukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu himasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung tatkala mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, mereka kembali dalam keadaan perut kenyang. Jadi tawakal kita menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunjukkan kelemahan kepada manusia-manusia.
kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang dianggap percaya. Kita tunjukkan kelemahan kita hanya kepada Allah semata, maka itu adalah benar-benarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, di antara amalan yang akan mendatangkan rizki, yang akan mempermudah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah qanaah. Qanaah dalam artian kita ridho terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah dalam artian kita ridho di setiap pembagian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi jangan sampai kita menyalah artikan arti qanaah. Tatkala kita bangun tidur, mau makan, mau sarapan, tidak ada yang kita makan, kita bilang qanaah, kita tidur lagi. Bangun lagi, mau sarapan, nggak ada makan, qanaah, kita tidur lagi. Dalam artian qanaah setelah kita berusaha, setelah kita usaha semaksimal mungkin, kemudian kita berserah diri, kemudian kita ridho terhadap apa yang Allah tentukan, ridho terhadap Allah berikan kepada kita. Berapapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, kita tetap qanaah, kita tetap ridho yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah seorang dahulu berkata, "Idza kunta dza qalbin kanu fa anta wa sahibud dunya sawa." Maka tatkala kita memiliki rasa sifat qanaah, fa anta wa sahibud dunya sawa, maka kita dengan seorang yang paling kaya raya di muka bumi ini sama. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha minkum." Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Jadi barang siapa yang tatkala paginya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, mu'afan fi jasadihi, kemudian sehat jasmaninya, sehat badannya, indahu qut yaumi, dan dia dalam keadaan tercukupi makannya, tercukupi pakaiannya, faka'annama hizat lahu dunya bihadafirihi, maka seakan-akan seluruh nikmat dunia sudah terkumpul di dalam dirinya. Tatkala kita bangun pagi aman, kemana-mana nyaman, nggak ada mara bahaya, kemudian tatkala pagi itu juga dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, kemudian makanan tersedia, pakaian juga ada, semuanya ada, maka itu semuanya ada seluruh nikmat yang Allah kumpulkan di seluruh dunia. Tak jarang orang kaya tapi sakit-sakitan. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, maka marilah kita mengamalkan amalan-amalan yang akan mendatangkan, yang akan mempermudah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amalan-amalan yang akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak amalan-amalan yang akan mendatangkan rizki, di antaranya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita menyambung tali silaturahmi. Di antaranya juga kita birrul walidain, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjaga, mengamalkan amalan-amalan tersebut supaya tidak tergelincir dalam amalan-amalan yang diharamkan, yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.